Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudroh dan irodahnya lah kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, yang kita sudah memasuki bab baru, yaitu babus salis, bab yang keempat, fi mawaqitis sholati, tentang waktu-waktu sholat. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Al-babus salisu fi mawaqiti Ya, fi mawaqiti sholati. As-sholawatul mufradatu khamsun mafrudatu khamsun fil yaumi wal lailati. Likulli sholatin minha waktun muhaddadun haddadahu syar'u. Qala ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yakni mafrudun fi awqati muhaddadatin fala tujzi'us sholatu qabla dukhuli waqtiha. Ya. Bab yang ketiga, bab tentang waktu-waktu sholat. As-sholawatul mafrudatu, sholat yang wajib itu, khamsun fil yaumi wal lailati, itu sehari hanya 5 kali. Jadi yang diwajibkan kepada kita, yang pokok, yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, sehari 5 waktu. Dan sehari itu kan 24 jam. Dan kalau kita konversikan kebutuhan kita untuk menghadap Allah, untuk beribadah kepada Allah yang pokok saja, itu 5 waktu. Kali saja kalau satu waktunya yang wajib itu 5 menit, dikali 5, maka hanya 25 menit kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sehari semalam. Bari hararese 25 menit ya. Belum kemudian kita lebih memprioritaskan duniawi, lebih memprioritaskan yang lainnya. Jadi bahasa Taiwannya mah kacida, kacida. Masa sehari 5 waktu tidak bisa menyempatkan diri untuk zikrullah, mengingat Allah dalam bentuk sholat, begitu. Kacida. Likulli sholatin minha waktun muhaddadun, dan setiap sholat dari yang 5 waktu itu memiliki waktu yang spesifik, memiliki ketentuan waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi 5 waktu ini telah ditentukan oleh syariat waktunya kapan. Yang dimaksud 5 waktu ini apa saja? Tentu kita sudah pada tahu yang 5 waktu ini waktu fajar, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi yang unik ini kalau kita perhatikan, ini saya lupa lagi statement ulama dari mana, saya baca dari mana juga lupa lagi. Tapi saya ingat statementnya itu, setiap waktu yang telah ditetapkan oleh syariat, ya, kelima waktu ini menggambarkan situasi kondisi alam yang berbeda. Misalnya sholat subuh. Sholat subuh itu menggambarkan suasana alam, menunjukkan bahwa awal waktu pagi, begitu. Awal waktu pagi itu subuh, ya. Dan awal waktu pagi itu kita
mengawalinya dengan spirit ibadah kepada Allah. Kemudian nanti waktu duhur. Waktu duhur ini waktu di mana kondisi alam begitu terang, ya, sedang panas-panasnya. Kalau di dunia karyawan sedang isoma itu ya, sedang ngantuk-ngantuknya, sedang momentum istirahatnya karena lelah bekerja dari pagi. Nah istirahatnya pun kita awali dengan sholat. Lalu kemudian waktu asar. Waktu asar ini waktu ketika suasana sudah mulai sejuk, sudah mulai dingin, ya, sudah mulai rehat dari aktivitas yang barusan sejenak istirahat. Setelah duhur dilanjutkan lagi aktivitas. Nah sore ini, asar ini, suasana kondisi alam yang sudah sejuk. Lalu kemudian maghrib. Maghrib itu adalah suasana ketika senja. Jadi ketika orang menikmati senja, kita itu pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala ke masjid. Ketika mereka melukiskan senja dengan puisi, kita menikmati senja itu dengan bersyukur kepada Sang Penciptanya. Dan nanti endingnya di Isya. Isya itu awal malam. Jadi nggak ada tuh waktu yang kemudian menggambarkan kesamaan. Semuanya menggambarkan situasi alam yang berbeda. Ini hebatnya syariat menetapkan ibadah sholat dengan 5 waktu yang berbeda-beda, yang ada filosofi ya dari kelima waktu itu yang menggambarkan perubahan alam. Di setiap alam itu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sholat. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang beriman itu adalah waktu yang telah ditentukan. Apa yang dimaksud waktu yang telah ditentukan? Yakni adalah mafrudun, yaitu sholat yang wajib, fi awqatin muhaddadatin, di waktu-waktu tertentu. Fala tajzi'u sholatu, maka tidak sah sholatnya qabla dukhuli waktiha, sebelum masuk waktunya. Kalau sepuh Bareto ya, you know sepuh Bareto, ada istilah meh jongjon. Padahal 5 menit lagi isya, tapi cenah meh jongjon, kaburu tunduh orang sholat isya we ti ayeuna. Kalau alasannya meh jongjon supaya apa tuh ya, jongjon teh bahasa Indonesianya nyantai. Hararesinya ya supaya salse gitu ya, supaya santai ya, supaya efisiensi waktu. Jadi sebelum waktu isya sudah dikerjakan. Kalau begitu konsepnya, kenapa nggak dari awal ya, di waktu subuh meh jongjon, duhur, asar, maghrib, isya hari takene ya, supados duhur terkadang ngemutan sholat. Kalau alasannya mejongjon, nah tentu nggak bisa begitu. Dalam konteks ini kita harus ta'abbudi ya, sami'na wa ata'na, apa yang ditentukan oleh syariat, tidak sesuai dengan rasa keinginan kita. Ya, lanjutkan. Wa hadhil mawaqitul aslu fiha hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtu duhri idza jalatis syamsu wa kana dillu rajuli qatulihi malam yahduril asru wa waqtul asri malam tasparwas samsu wa waqtu sholatil maghribi malam yagbis syafaku wa waqtu sholatis subhi isya wa waqtu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsati wa waqtu sholatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is samsu. Ya. Wa hadhil mawaqitul aslu, dan waktu-waktu yang pokok ini fiha terdapat dalam hadis
Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur itu idza zalati syamsu, ketika matahari tergelincir. Wa kana dilu rajuli, dan bayang-bayang seseorang itu katulihi, seperti bayang-bayangnya. Jadi kalau ini kan bayangan ini enggak sesuai dengan bayangannya. Antara tinggi benda itu tidak sesuai dengan tinggi bayang-bayangnya, itu belum masuk duhur. Jadi masuk waktu duhur itu ketika benda dan bayang-bayangnya seukuran. Kalau kita sedang jalan, nah bayang-bayang kita itu sama, gitu. Itu masih waktu duhur. Nah kalau bayang-bayangnya meninggi, melewati ukuran badan kita, berarti sudah habis waktu duhur. Biasanya waktu asar. Makanya ketika waktu asar, sok bayangan teh lebih tinggi daripada kita memanjang, begitu. Itu waktu duhur. Aya namanya tinggal di jam digital. Ya, jadi sekarang itu dimanjakan. Kalau dulu nggak begitu. Jadi perhatian kepada waktu plus dengan perhatian terhadap kondisi alam. Jadi perhatian kepada waktu menunjukkan tentang kedisiplinan waktu, memperhatikan kondisi alam, bagaimana partisipasi kita terhadap kondisi alam. Jadi kalau ada perubahan alam, kenapa tidak seperti biasanya, itu mereka peka, gitu ya. Berarti anu ngaruksak ki jelema itu, ya. Nah, kemudian malam yahduril asru, sebelum datangnya waktu asar. Wa waktu asri, dan waktu asar itu malam tasfarro samsu, malam selama tasfaru samsu, matahari tidak menguning, ya justru menguningnya itu, cuman menguningnya tidak menguning terlalu menguning gitu. Jadi selama belum hilang mungkinnya warna kuning matahari, karena kan kalau menuju asar sudah mulai kuning gitu, udah mulai menguning matahari, kan tidak terlalu putih bersih. Waktu sholatil maghrib, dan waktu sholat maghrib itu malam yang bisyafaq, selama belum hilang. Berarti itu pun selama belum hilang warna kuning matahari. Ini pun selama belum hilang syafaq, warna kemerah-merahan. Kalau di kita itu apa ya? Sunset, sunrise, yang tenggelam tuh. Sok dibalik wae. Sunset. Nah, itu ya. Itu tuh. Jadi kalau ke Pangandaran boleh tuh menikmati sunset. Mungkin sholat maghrib kan jam akhir. Jadi itu bisa diperhatikan. Kan semakin tenggelam matahari itu kan semakin menghilang, itu semakin ke ujung ufuk itu kan memerah. Efeknya itu. Jadi saya juga kalau maghrib itu kadang kalau di jalan sedang macet atau sedang di mana, itu kadang lihat ke atas, terutama ke daerah barat, ke ujung barat, karena ada efek cahaya merah. Wa waktu sholatil isya, dan waktu sholat isya itu ila nisfil lailil ausat, hingga tengah malam. Nanti ada debatable ya, ada yang mengatakan tengah malam, ada juga yang mengatakan sebelum waktu subuh tiba. Itu kalau tengah malam nanti dihitung lama malam berapa jam, ambil tengah-tengahnya. Itu kalau lama malam misalnya hari ini 10 jam. 10 jam itu dihitung dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9 jamnya. Karena kan jam 4 subuh itu berarti 9 jam. Ambil saja tengahnya. Itu jadi 2 tilu. Berarti jam 7 nya 8, 10,
setengah 11 gitu ya, matak mending di awal waktu gitu ya, atau karena lama malamnya gitu fleksibel. Di urang mah diambilna tengah malam wae gitu, tengah malam jam 12 kumaha mun di Arab mah isana wae jam 8 mah jam 12 gitu. Jadi setiap negara itu beda lama malam lama siangnya. Kemudian waktu sholati subhi, dan waktu sholat subuh itu min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, malam tatlu'i syamsu, sebelum terbitnya matahari. Terbit matahari ya. Enggak? Fa salatud duhri yabda'u waqtuha bijawali syamsi ae mailuha an qabidis samai ya boleh mailiha an qabidis samai ila jihatil maghribi wa yamtaddu waqtuha ila an yasfira dhillu kulli syai'i mislahu bituli wa yustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha illa idza staddal harru fa yustahabbu ta'khiruha ilal ibradi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza staddal harru fa abridu bis sholati fa inna syiddatal harri min faihi jahannam ya. Fa sholatu duhri, sholat duhur itu yabda'u waktuha, permulaan waktunya itu bizawali syamsi, zawal itu condongnya atau tergelincirnya matahari. Ini maksudnya adalah mailiha, condongnya matahari, an kabidis samai, dari titik langit, titik tengah langit, apa tuh ya istilah ilmu falaknya, ila jihatil maghribi, menuju arah maghrib barat. Jadi kalau misalnya ini nih matahari ada di sini nih, ini kabidis sama, titik tengah matahari, ini barat, ini timur. Nah ini matahari itu kalau sudah tergelincir gini nih, jadi nggak terlalu gini, namanya tergelincir mah, ya tergelincir kan di soledad, tek gitu, sedikit, gitu, set, tidak lagi condong ke arah barat itu sudah masuk awal waktu zuhur. Wayam taddu waktuha, dan waktunya itu membentang, ila an yasiro, hingga dilukuli syai'in, bayangan segala sesuatu itu, misluhu fituli, seperti panjang panjang ukurannya. Wa yustahabbu ta'jiluha, dan dianjurkan untuk menyegerakannya fi awali waktiha, di awal waktu. Ila, kecuali idastaddal haru, apabila sangat panas. Apalagi dulu kan masjidnya belum ada atap mungkin ya. Kalau panas itu panas. Fayustahabu, maka dianjurkan takhiruha, untuk mengakhirkannya. Ilal ibrod, hingga terasa dingin. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzastaddal haru, bila panas menyengat, fa abrodu, maka dinginkanlah, ya, tunggulah kalian sampai dingin, bis sholati, untuk melaksanakan sholat. Fa inna syiddatal huri, karena panasnya terik matahari itu, min faihi jahannam, dari semburan api neraka gitu. Jadi sedang bergejolaknya api neraka, maka dianjurkan untuk diakhirkan atau menunggu waktu dingin. Ini sama ya, ketika kita
menguburkan jenazah itu. Waktu itu juga ya saya menyampaikan ke jamaah untuk jangan dulu menguburkan jenazah. Kenapa? Karena ini sedang terik-teriknya. Tepat matahari ada di tengah kita. Buktina no, can adzan duhur. Ketika terdengar adzan duhur, nyawe betul mulai agak sejuk itu ya. Mulai condong. Ya. Wa sholatul asri yabda'u waqtuha min nihayati waqti duhri ae min sayrurati zilli kulli syai'in mislahu wa yantahi bi urubi syamsi ae inda akhiri isfirarin wa yusannu ta'jiluha fi awwalil waqti wa hiya sholatul wusta allati nasallahu 'alaiha bi qoulihi ta'ala hafidu 'alas sholati hafidu 'alas sholawati wassalawatil wusta wa qumu lillahi qanitina. Ya, wassalatul asri, sholat asar itu yabda'u waktuha, awal waktunya adalah min nihayati waktu duhri, akhir waktu duhur. Akhir waktu duhur di sini min sayrurati dzili kulli syai'in misluhu. Dari dari gambaran bayang-bayang segala sesuatu sepertinya. Jadi itu teh sudah masuk akhir, kalau bayangan sudah persis seperti bendanya itu waktu akhir hingga isfirori samsi, menguningnya matahari. Nah, gitu. Jadi, ketika bayang-bayang udah sama nih, ya semakin sama persis, berarti itu menunjukkan akhir waktu itu. Hingga kemudian datang menguning, warna kuning matahari. Wahwa waktu ikhtiari, dan itu waktu terbaik. Wa amma waktu ittiror, adapun waktu ittiror yaitu waktu yang ittiror itu madorot ya. Fayan tahi bi gurubi syamsi, maka itu berakhirnya dengan terbenamnya matahari. Jadi jangan diakhirkan waktu asar itu, karena kalau diakhirkan ittiror, apalagi kalau awal mula masuk terbenamnya matahari kan dilarang juga melaksanakan ibadah. Bigurubi syamsi, dengan terbenamnya matahari, ai inda akhiril isfiror, yaitu akhir warna kuning. Wa yusanu ta'jiluha fi awalil waqti, dan disunahkan untuk menyegerakan di awal waktu. Wahia sholatul wusta, karena asar itu sholat wusta, di tengah-tengah kan. Duhur, subuh, duhur, temannya itu maghrib, isya. Nah asar itu di tengah, gitu. Posisinya itu waktu di tengah. Dan disunahkan di awal waktu. Wahia sholatul wusta, yaitu sholat wusta, alati nasallahu alaiha, yang Allah telah menegaskan tentangnya fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, hafidu ala sholawati wa sholawatil wusta, peliharalah waktu-waktu sholat dan waktu sholat asar wusta ini. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dalam keadaan tunduk patuh. Ya, ini jadi ada anjuran asar. Terlebih asar itu perpindahan siang sip malam malaikat untuk menyetorkan catatan. Jadi mun asar tibra cek malaikat teh. Ya, ditulisnya teh tibra. Jadi setorkeun ka Allah teh tibra gitu. Jadi kalau bisa sedang ibadah. Gitu. Ya. Lanjut. Waqad amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil muhafadzati 'alaiha faqala
man fatathu sholatul asri faka'annama uttira ahlahu wa malahu. Wa qala aydon man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Lanjut. Amaluhu Ya. sampai mana tadi? Yang Jam'u takhir bukan? Oh ya, yang itu ya. Baik, waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bil muhafadzati alaiha, untuk memelihara waktu asar. Faqala, maka Nabi bersabda, man fatat sholatul asri, barang siapa yang melewati waktu sholat asar, lewat sholat asarnya, faka'an nama wutiro ahluhu wa maluhu, maka seolah-olah wutiro, apa wutiro ya, intaza'a, dicabut tuh, kehilangan. Di sini ada footnote-nya ya, wutiro ahlu itu intaza'a minhu, kehilangan keluarga dan hartanya. Aduh, kan kakitunya. Jadi yang menyia-nyiakan waktu asar, jadi sebisa mungkin harus di masjid lah asar. Ikatibra'ana tong waktu asar atau waktu duhur lah. Karena waktu asar ada penegasan begini. Waqala aidon, dan Nabi juga bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu, barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka akan sia-sia amalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari itu ya, jadi sangat dahsyat. Ini bukan berarti yang lainnya nggak apa-apa. Ini menunjukkan keistimewaan waktu asar gitu. Ya, jadi harus disiplin lagi waktu asar. Enggak? waktu sholatil maghribi min ghurubis syamsi ila maghibis syafaqi. Al-ahmaru Ya, al-ahmari. Al-ahmari liqauli sallallahu alaihi wasallam, waktu sholatil maghribi malam yagibis syafaqu. Syafaqu wa yusannu ta'jiluha fi awali waqtiha malam yuakhirul maghriba hatta tastabikan nujumu illa lailatul mujdalifatul lil muharram bil haji payusannu ta'ahiroha hatta tasli ma'al isya'i jam tahiri. Wa waktu sholatil maghrib, dan waktu sholat maghrib itu min ghurubi syamsi, dimulainya dari terbenamnya matahari, ila magi bisyafaqil ahmari, hingga hilangnya warna merah. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu sholatil maghrib, waktu sholat maghrib itu malam yang bisyafaq, selama belum hilang warna merah, senja. Wa yusanu ta'jiluha, dan disunahkan dilaksanakan di awal ya, fi awali waktiha, di awal waktu. Di qauli ta'ala, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin, umatku senantiasa ada dalam kebaikan, malam yuakhirul maghriba, selama tidak mengakhirkan waktu maghrib. Hatta tastabikan nujum, hingga terlihatnya bintang-bintang. Ila, kecuali ya lailatal muzdalifah, malam Muzdalifah, ketika menuju Muzdalifah, lil muhrimi bil haji, bagi orang yang ihram ketika haji. Fayusanu ta'khiruha, karena disunahkan di akhir, hatta tusolli ma'al isya, hingga sholat di waktu isya, jamak takhirin, jamak takhir. Jadi
pengecualian ya bagi yang safar, terutama waktu ibadah haji itu dibolehkan diakhirkan. Ya. Amma sholatul isya, adapun waktu isya, fayabda'u waktuha, maka awal waktunya itu min maghibi syafaqil ahmari, ya dari hilangnya warna merah, warna senja, ila nisfil laili, hingga tengah malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu sholatil isya ila nisfil lailil ausat, waktu sholat isya itu hingga tengah malam. Wa yustahabu takhiruha, dianjurkan mengakhirkannya, ila akhiril waqtil mukhtar, hingga akhir waktu malam, takun masyaqqah, selama tidak berat. Jadi kalau bagusnya memang diakhirkan waktu isya itu, tapi tidak kalau tidak beratnya tidak membuat berat. Di masjid maripuhnya kajamaah insyaallah kangge mendapatkan fadilah kangge sholat isya berjamaah pada diundur tabu 11 malayan ke masjid tunduh. Wa yukrahu naumu qablaha, dan dimakruhkan tidur sebelumnya. Ya, bobo heula terus sholat isya itu dimakruhkan. Wal hadisu ba'daha li ghairi maslahah. Hadis ini hadis setelahnya itu menunjukkan tidak ada maslahat. Di hadis Abi Barzah, berdasarkan hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukrihun nauma atau yakrahun nauma, membenci tidur, qoblal isya, sebelum isya. Wal hadisu ba'daha, hadis di sini mah ngobrol, dan ngobrol setelah isya benci Nabi teh, tersepnya ngopi nongkrong saat isya ya mendesa mah bobo we, kecuali kalau ada kegiatan masjid. Ima hadis di sini mah ngawangkong kongres lah, nongkrong teberes-beres. Wa waktu sholatil fajri, dan waktu sholat fajar, min turu'il fajri sani, dari terbitnya fajar yang kedua, ila tulu'i syamsi, hingga terbitnya matahari. Jadi terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Yustahabu ta'jiluha, dianjurkan untuk menyegerakannya, idza tahaqqaqa tulu'ul fajri, hingga benar-benar terbitnya fajar. Terbit fajar ya, bukan terbit matahari. Kalau terbit matahari mah duha, syuruk. Kalau terbit fajar itu benang putih, cahaya putih. Susah memang. Ini harus camping kita di Gunung Rinjani. Nah, pas waktu subuh lihat tuh daerah pegunungan, daerah timur, arah timur lihat. Itu nanti ada cahaya putih, putih, tapi belum kuning. Kalau kuning mah itu matahari terbit waktu duha. Hadhil awqatul lati yusra'u ada'u shalawatil khamsi fiha. Inilah waktu-waktu yang disyariatkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Fayajibu alal muslimina taqyidi bidzalika, dianjurkan terhadap kaum muslimin untuk menegaskan, menguatkan hal itu. Wal muhafadzatu 'alaiha fi waqtiha, memelihara sholat di awal waktu ya, di waktunya. Wataraka takhiroha, dan tidak mengakhirkannya gitu ya, jangan mengakhirkannya. Di anallaha tawa'ada alladhi yu'akhirunaha an waqtiha, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mengakhirkan waktu sholat. Fawailul lil musallin gitu ya. Dan juga dalil yang lainnya. Ya, ini di Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adau sholat wattabau syahwat fasaufa yalqauna goyan. Goyan di sini teh adab yang keras. Orang yang menyia-nyiakan waktu sholat itu akan mendapatkan siksaan yang keras, dilipat gandakan kejelekan dan sebagainya.
Ya, wadau salati fi awali waqtiha min ahabil a'mali ilallah. Salat di awal waktu itu merupakan amal yang dicintai oleh Allah. Makanya Nabi ditanya, ayul amali ahabu ilallah? Jawaban Nabi, as-salatu ala waqtiha. Karena sudah waktunya, kita tutup. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.